Ya, jadi pada episode kali ini gue kedatangan teman-teman gue dari Bandung, ya. Hoi. Nah, Gua baru dak. Well. jadi teman-teman gue ini teman seperjuangan gue waktu kuliah dulu. Sebelum kita mulai podcast ini, gue pengen teman-teman juga harus kenal sama teman-teman gue ini. Yuk kita tanya-tanya dan kita suruh mereka perkenalkan diri terlebih dahulu dari ujung yang pakai kacamata. Oke guys, gua Lutfian Nurul Faisal. You can call me Upi. Oke, ini adalah Teh Upi. Selanjutnya, Oke guys, aku temannya Bila, teman Upi juga, teman seperjuangan pas lagi kuliah. Nama aku Eva Dwi Fajar, cuma kalian bisa panggil Epoy. halo Teh Upi dan halo Teh Poy. Jadi teman-teman udah tahu ya siapa sih siapa sih nama dari Tete ini? Yang Iya. Teteh cantik banget ya. Oke, lanjut aja. Sebelum kita mulai di sini, aku mau nanya nih, kita tuh bakalan mau ngebahas apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa ya? Kita mau ngebahas apa sih? Apa ya? Kayaknya orang-orang juga kepo deh. Nggak tahu lah ya. Oke, Spill aja, Teh. Langsung aja, spill aja lah. Spill aja. Jadi kita di sini pengen ngebahas mengenai dakwah di era konvergensi media yang berbasis AI. Berbasis Sebelum itu kalian AI. pasti nggak asing dong ya sama yang namanya AI. Iya, gak asik Nggak banget asik. deh. Buat Gen Z. Apalagi nggak kita asik. Gen Z ya. Pasti Pasti kan apa-apa itu menggunakan AI, dikit-dikit AI. Nah, maka dari itu, dari sini gue penasaran nih, pengen nanya nih sama salah satu dari mereka ataupun berdua juga apa mengenai AI ini. Ya, mungkin langsung aja nih. Tapi sebelum itu kita bakal kaitin dengan Gen Z-nya dulu nih, tentang dakwahnya dulu nih. Nah, aku mau nanya nih, menurut Teteh nih, konten dakwah yang seperti apa sih yang relate buat Gen Z di media sosial? Mungkin aku pengen mulai dari Teh Pak dulu deh, Eva dulu ya. Eva dulu nih. Iya. Oke, jangan kebalik ya antara Eva mau Bema. Orang balik ya? Pak Upi. Iya, suka kebalik gara-gara kita ada PP-nya aja Iya, sih. PP-nya gitu ya. Lanjut ya, Teh. Aku dulu ya nih. Kalau menurutku dakwah yang apa tadi itu namanya? Yang relate Yang banget relate ya. untuk Gen Z di media sosial itu seperti apa? Yang pastinya dakwah yang singkat, jelas, dan padat. Dan terlebih lagi untuk diri aku pribadi, aku sebagai Gen Z, aku lebih suka dakwah yang mana durasinya itu nggak nyampe 1 menit ya. Ya paling-paling di 30 detikan. Dan biasanya aku lebih suka quotes. Nah, karena biasanya di VT-VT itu kalau misalkan quotes itu kita cuma baca doang dan terus pesan intinya langsung tersampaikan. Udah gitu nggak bertele-tele, terus ditambah lagi dengan backsound yang mendukung. Nah, biasanya itu relate di Gen Z dan ya udah Gen Z pada suka. Terus juga biasanya karena banyak yang suka, banyak yang like, komen, naikin insight, terus FYP deh kemana-mana. Nah, itu yang bikin apa ya, konten disukai gitu sama Oke. banyak orang, terlebih lagi Gen Z. Itu sih menurutku gitu. Oke, lanjut. Kalau menurut Teh Upi seperti apa nih? Kalau menurut gua, konten yang menarik tuh, konten yang relate. Yang relate apa menarik nih? Dua-duanya Relate nggak sih? juga, menarik juga boleh lah. Kalau menarik pasti dari segi visualnya dia menarik ya, dari segi Iya. warna, dari segi konsepnya kayak gimana, atau kayak itu bakalan poster atau video pendek gitu. Yang penting ya, gue setuju kalau misalnya kontennya tuh nggak perlu panjang-panjang banget, maksimal di 1 menitan kayak ya. Terus kalau yang relate ya tentang isu-isu ini aja sih, Isu-isunya ya. Iya, Emang isu-isu lagi terkini, lagi panas dan lagi juga relate sama kehidupan Iya, kita gitu sama ya. kehidupan kita itu relate banget. Bener banget Harus itu pasti bakalan naikin insight lagi. Apalagi yang lagi hot. Heeh. Itu. Nah, oke nih. Karena ngomongin berita-berita tentang hot nih, kalau misalkan teman-teman gue nih ya mau tahu tentang berita itu, kalian tuh bakalan cari tahu di mana sih? Apakah dari apa sih, teman kalian deket atau dari Google atau AI atau gimana tuh? Coba, aku mau dari Teh Epa dulu, Teh Upi dulu. Kebalik lagi ya. Kalau misalnya gue mau nyari berita, pasti banyak ya seliweran di VP juga kalau Iya, berita. iya. Cuman kalau gue mastiin si berita itu bener atau enggak, gue pasti nyari sumber yang ini enggak sih? Terpercaya. Nyari sumber yang Percaya. terpercaya. Nah, itu dari mana tuh nyarinya? Nyarinya dari yang kredibilitasnya udah bagus aja sih, misalnya Terakreditasi ya. iya, kredibilitas si akunnya udah jelas, udah ya terpercaya lah gitu.
Kalau Teh Epa? Sama sih, pastinya harus nyari sumber yang jelas juga. Tapi kalau mungkin misal kita pengen apa ya, nyari jalan cepatnya bisa aja pakai AI nggak sih? Cuma meskipun pakai AI kita harus tetap apa ya, pintar-pintar Pintar-pintar. menerima sumber itu, gitu biar kita tahu kejelasannya gitu sih. Nah, selain menggunakan, maksudnya selain mencari referensi, kalian tuh biasanya kalau misalkan pakai AI tuh buat apa sih? Kalau gua buat ngerjain tugas ya. Iya. Maksudnya nggak semua tugas gua copy paste, cuman gua nyari referensi dari dia tuh kayak Seenggaknya ada bantuan iya, dikit seenggaknya gitu. ada kayak tolong dong buatin skrip. Kan pasti AI juga nggak selalu Iya, bener ya. iya. Kadang dia juga kan dia dapat dari database yang dulu-dulu dan nggak apa namanya? Ya nggak up to date lah. Iya. Apa istilahnya? Jadi gua pasti kayak oh kalau si AI ini kayak gini misalnya ya konsepnya kayak gini, nah nanti gua bikin yang apa namanya idenya sama, Bener cuma gua poles lagi nih kayak. gitu Iya, ya. bener banget. Jadi AI itu buat bahan referensi dulu lah Iya, ya. bahan biar referensi kita dulu, kebuka iya. gitu Sih, bener. Kalau Teh Epa gimana? Gue lebih ke ya emang buat bahan referensi. Kalau enggak ya gue untuk mempertanyakan satu hal yang abu-abu, gue tanya ke AI ini kadang. Bahkan jujur nih, gue pernah curhat coy ke AI. Apa nih gini? Iya. Saking loneliness-nya kan lu apa gimana Enggak, sih? gue bukan apa ya, gue bukan kayak kesepian apa gimana, enggak. Gue tuh pernah kayak saat dimana gue lagi bingung. Ini maksudnya di luar gue membutuhkan AI saat tugas kayak lu ya. Misalnya kayak gue emang saat itu tuh kayak lagi gabut aja. Misalkan ketika gue lagi mempertanyakan suatu hal, gue udah cerita ke temen nih kalau mempertanyakan ke temen, tapi di sisi lain gue tuh kayak pengen tahu jawaban yang misalkan out of the box aja gitu. Kalau enggak ya jawaban lain gitu loh di luar dari manusia. Gue tanya siapa? AI dong. Ya gue iseng-iseng menanya ke AI, mungkin kayak curhat, tapi bukan curhat sih jatuhnya, kayak ya konsultasi dulu. Aku begini, bagaimana menurutmu gini. Jadi gue kayak oh ternyata AI juga sangat apa ya, membantu ya, meskipun ya tetap sih balik lagi ya manusia gitu loh. Iya, Cuma betul, ya itulah maksudnya salah satu fungsi dari AI dan salah satu gabutnya gue Iya, gitu loh iya, untuk betul, AI betul. gitu sih. Nah terus ini loh, gue juga kadang kalau nanya kayak tentang keislaman ya. Iya. Kayak misalnya nih, gue tuh nggak tahu banget nih tentang Iya, iya. babi itu, gue pengen makan babi gitu. Iya. Gue pasti cara tercepatnya tuh pasti nanya ke AI sih, Iya. nanya ke Gemini misalnya lebih cepat kan. Ini babi haram nggak? Nah pasti gue nanya ke situ karena instan, ya kan? Iya, bener banget, instan. Tapi kan AI itu kan bisa dipastikan benar sama salah tuh ya. Iya, Nah, bener. cara kalian nih masin itu tuh informasi benar atau salah dengan gimana tuh? Ngeliat dari sumber informasi yang lain juga gitu. Karena gue pernah kayak bincang-bincang gitu ya sama kakak ipar gue. Ya dia mengerti tentang dunia digital kayak gitu-gitu, dan saat itu gue pernah kayak diajarin dia kayak kamu kalau misalkan nugas boleh pakai AI, tapi jangan sepenuhnya pakai AI, kayak pakai otak kamu juga gini-gini. AI itu hanya membantu berapa persen aja. Nah, dan itu pernah bercerita kalau misalkan dia pribadi sendiri gitu ya, pernah nyari tahu tentang apa ya, perbandingan dua bank yang ada di Indonesia. Gue lupa lagi nama banknya itu bank apa, pokoknya kayak katakanlah bank apa, misal Bank A, bank B sama gitu. bank B gitu ya. Dia pengen tahu nih bank apa sih yang bagus gitu loh. Nah, saat itu dia bertanya ke AI gitu, menurutmu bank yang bagus itu apa, gini. Dan si AI ini kayak menjawab bahwasanya si bank yang lebih bagus gitu, kayak yang ribanya segini, tidak gini. Dia menyebutkan bank A. Tapi di sisi lain, sedangkan Mas gue itu orang yang bisa dibilang jenius lah. Dia tidak puas dengan jawaban AI dan dia masih bertanya-tanya. Dia mencari tahu sumber lain dan ternyata bukan bank A. Bank yang lebih unggul maksudnya dalam hal apapun, maksudnya baiknya, buruknya gimana, pokoknya intinya udah jelas gitu ya. Ternyata bank B. Jadi intinya si AI ini juga gak sepenuhnya benar. Jadi kita tuh iya, harus betul. benar-benar pintar-pintar nyari informasi lagi. dari ya website yang terpercaya lainnya, atau mungkin ya teman-teman kita yang lebih tahu Iya, gitu. iya. Itu. Jadi kita tuh nggak harus penuhnya percaya kalau itu teh jawaban yang bener gitu. Karena AI itu menurut gue ya, jadi kayak nggak bisa kalau dia tuh ditanya tentang isu-isu yang sensitif banget.
Iya. Maksudnya kayak yang lebih mendalam, cuma kayak gambaran kasarnya doang kalau menurut gua ya. Iya sih. Gitu. Jadi kalau misalnya lu nanya isu sensitif kayak misalnya talak apa gimana gitu ya tentang Iya. keislaman yang lainnya atau tentang ya gitulah. Jadi yang apa ya? Yang sederhana aja gitu. Gimana untuk sih cara ngebantu buat ini aja ya. gimana Iya, sih benar cara banget. cara ngomong yang baik. Oke deh kalau begitu. Simpan depan ya sih. Berarti dapat disimpulkan Simpan AI itu sangat Boleh. membantu ya di era digital ini. Ya nggak sih? Iya sih, Ya benar. walaupun jangan terlalu mengandalkan AI karena nggak sepenuhnya AI itu benar, Nah, ya kan? iya, benar Nah, banget. seperti itu teman-teman. Mungkin kalau misalkan kita bakalan ngebahas lebih lanjut bakalan banyak banget sih ya. Karena ini Iya. masih episode 1 dan kita bakalan ngulik lagi Lebih seperti dalam gitu apa ya. sih konvergensi apa dakwah ini di media berbasis AI ini lebih panjang, maka kita bakalan ngebuat episode keduanya. Jadi, buat teman-teman jangan lupa saksikan pembahasan kita yang kedua di episode 2 di Poles. Dadah, see you. Bye.